bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh mengingat kembali Roh-Mu yang Kau penuhkan pada setiap murid-murid-Mu. Dan saat ini juga biarlah kami juga mengalami kepenuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, pegangan buat setiap kami. Untuk kami melangkah, berjalan bersama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini pas hari Pentakosta, ya, di mana Roh-Nya dicurahkan untuk memenuhi setiap murid-muridnya pada saat itu. Dan kita juga bisa mengalami kepenuhan kalau sudah kita berdoa doa sepekan minggu lalu, dan kita bisa merasakan bahwa Roh yang diberikan bagaikan api yang membakar, ya, tidak padam. Jadi biarlah kita yang sudah mengalami kepenuhan, jangan padamkan Roh-Mu. Seperti yang Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus menyala-nyala. Pada saat keadaan apapun juga, Roh yang ada bagaikan api yang terus menyala dan tidak akan padam. Kita buka Yeskiel 20 ayat 47 dan 48. Yeskiel 20 ayat 47-48. Mungkin bisa dibantu bagian LCD biar agak cepat. Yeskiel 20 ayat 47-48. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam. Dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Peristiwa ini terjadi karena bangsa Israel waktu itu melakukan kejahatan dan menyembah berhala, maka roh yang ada di dalam setiap pribadi orang Israel saat itu sudah mulai kering, sudah mulai loyo. Dan kejahatan-kejahatan yang timbul, maka Tuhan marah. Dan Tuhan berkata, aku akan mengirimkan rohku. Aku akan membakar. Aku akan mengirimkan api, memberikan api dalam hidupmu. Supaya membakar setiap pohon yang ada di dalam hidupmu. Berbicara tentang pohon itu adalah pohon-pohon yang nempel itu bagaikan benalu. Kehidupan yang lama, penyembahan berhala. Akan dibakar. Dan pohon-pohon yang kering, layu dibakar. Supaya kita semangat. Dan katakan api itu tidak akan padam. Maka dari itu Rasul Paulus tadi saya bacakan di dalam Roma 12 ayat 11. Jangan padamkan rohmu. Biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini janji terus dikumandangkan.
Dan janji ini diberikan kepada siapa? Semua orang yang mau datang dan mau menerima. Janji ini nyata. Maka tema pagi hari ini saya akan mau berikan tema janjimu, bahkan ada jaminanmu yang pasti. Janjimu dan jaminan yang pasti. Saudara, kalau membaca dalam firman Tuhan, janjinya Tuhan itu banyak sekali. Banyak, nggak terhitung. Mazmur Daud menuliskan janji-janji Tuhan dan dia alami itu nggak terbatas. Kita baca ya, janjinya ya. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ini yang sudah dirasakan oleh Raja Daud dan ditulis di dalam Mazmur sebagai pujian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku. Udah kuat sekali. Ini janjinya. Dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Allahku adalah perisaiku. Allahku adalah tanduk keselamatanku. Allahku adalah kota bentengku. Banyak sekali janji-janji yang lain. Ketika Daud menuliskan ini, dia merasakan bahwa janjimu benar-benar terjadi, ada jaminan yang pasti. Banyak orang yang berjanji tapi nggak ada jaminan. Kita baca sekarang. Pas hari ini adalah hari Pentakosta. Efesus 1:14. Efesus 1:14. Dikatakan demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Ini janji miliknya siapa? Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan itu apa? Jaminan bagian kita. Bagian siapa? Yang memperoleh siapa? Kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi janji itu bukan hanya janji kosong, tapi ada jaminan. Jaminan yang nyata, jaminan yang pasti. Sehingga kita memperoleh seluruhnya. Kita sambung sekarang dengan Ibrani 7 ayat 22. Ibrani 7:22 juga mengatakan demikian. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Berarti ada janji-janji yang kita peroleh tadi, yang telah disediakan, bahkan ada janji yang lebih kuat. Nah, kita pelajari nanti, janjinya itu apa? Ada janji yang lebih kuat. Janji ini bisa tergenapi, bisa terjadi, tapi janji ini juga tidak bisa terjadi. Ada dua hal kemungkinan hal tersebut tidak terwujud, tidak terjadi. Apabila seseorang ingin mendapatkan sesuatu dan seseorang itu menerima janji. Misalkan ini ya, saya berjanji, Mas Adi ono ra? Adine Eka. Itu. Soalnya seminar melok ini. Tak singgung titik ya. Saya berjanji bahwa nanti Adi ini mendapatkan Pajero Sport. Seneng ra? Seneng ya?
Saya berjanji bahwa nanti saya akan memberikan sama Elsa ini uang. Janji kan? Wah, setelah pulang bayang-bayang gitu, mimpi. Aku duwe Pajero Sport iku kok tapi tak gawe nang ndi. Gitu. Wis ngelencer nang ndi ae liburan, bener? Mendapatkan berkat yang banyak, uang atau apa semua. Mau dibuat apa ini? Kan mimpi toh, membayangkan semuanya toh. Sehingga semua janji ini bisa terwujud toh, pengennya kan gitu. Tapi ternyata nggak bisa terwujud. Penyebabnya ada dua. Satu, sekarang saya balik nggak Mas Adi tak kei. Anaknya sih nggak tak kei. Mac ya. Mac aku janji. Kowe engko tak kei Pajero Sport. Wih. Dinanti-nantikan mimpi. Wah, aku pokoknya lunga pokoknya nang ndi. Kok nggak dapat? Sudah sekian lama kok nggak dapat? Ternyata penyebab pertamanya nggak dapat. Orang yang nggak menerima ini nggak qualified. Belum memenuhi syarat. Ini anak masih kecil mau minta Pajero Sport. Gak bisa. Saya aja udah pakai Pajero. Panas jobon jeru. Lah ini penyebabnya nggak bisa terwujud karena tidak qualified, tidak memenuhi syarat. Atau waktunya belum sampai. Masih kecil kok dikasihin. Masih anak-anak. Belum. Penyebab kedua yang tidak terjadi, tidak terwujud, karena janjinya itu hanya janji kosong. Cuman janji, cuman iklan, cuman promosi. Maka janji ini nggak terjadi. Nggak qualified, tidak memenuhi syarat, janjinya tidak memiliki jaminan. Maka semuanya ini adalah kosong. Hanya berita yang menyenangkan dan hanya berita yang akhirnya menjadi pahit dalam hidupnya. Lah, tema pagi hari ini, janjimu itu pasti dan bukan hanya janjinya, tapi memiliki jaminan yang pasti. Janji-janji ini bisa terjadi dalam hidup kita. Terkadang orang mikir apa janjinya nggak pasti. Pasti. Ada jaminannya. Ada jaminannya. Nah, saya teringat dengan lagu. Allah tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Lah janjinya, iya. Allah nggak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tapi jaminannya pasti apa? Matahari selalu bersinar. Allah nggak pernah berjanji kalau kita tidak pernah melewati lembah. Allah nggak pernah berjanji kalau kita tidak pernah mengalami ujian. Tapi jaminannya, Dia memberikan kemenangan. Amin. Melewati masalah, nggak apa-apa. Loh, janji Tuhan apa? Janji Tuhan kita nggak harus jalannya enak terus enggak. Kita terkadang melewati lembah, tapi ada jaminan. Menang. Kain. Janji Tuhan dan jaminannya ini menjadi satu. Nah, tadi kita baca bahwa Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita bisa memiliki janji itu. Tapi Yesus sebagai jaminan yang lebih lagi. Janji-janji ini akan kita peroleh
Sekali lagi, kalau ada jaminan, saudara, dan kita sudah qualified, dan kita memenuhi syarat, ya. Saya kasihkan contoh paling gampang. Di sini banyak orang yang bekerja di asuransi, benar? Atau enggak asuransi, yang punya sepeda motor atau punya mobil pasti memiliki jaminan asuransi gitu ya. Apalagi yang nyicil. Ngomong-ngomong, tak buka rahasia mobilku ya nyicil. Tapi ono asuransi nih, ono jaminan nih. Tabrakan misalnya, nggak mentak tabrakan, lecet, penyok. Aku pergi langsung ke asuransi nih, diganti enggak? Ganti, saudara. Ada jaminan. Lah, jaminannya itu kalau kita datang, kalau kita punya surat premi jaminannya, benar ya? Apa sih? Polis ya. Aku kurang paham soalnya. Polisinya ini. Ketika saya datang membawa polisinya, maka jaminan ini berlaku. Kalau nggak punya polisinya ini, ngaku-ngaku, aku melok, asuransimu mana? Diminta mana? Polisinya mana? Maka janji itu nggak berlaku, Ustaz. Harus ada jaminannya. Demikian juga janji-janji Allah yang ada di dalam firman Tuhan. Sekali lagi banyak janji-janji Allah. Dan janji ini akan terjadi apabila orang itu datang dan apabila orang itu memilikinya. Kalau jaminan asuransi memiliki polisi. Ya, itu bahasa Jawa nih, polis. Bahasa Inggrisnya polisinya. Ya bodoh lah, wis melok polis ya. Polis asuransi gitu ya. Kalau orang itu nggak datang, nggak dianggap. Kalau orang itu datang tapi nggak memiliki jaminan polis ini, juga nggak dianggap. Jadi harus punya. Sekali lagi kembali dalam Efesus tadi, dalam dikatakan adalah jaminan. Roh Kudus adalah jaminan. Yesus itu juga jaminan. Yang memberikan izin untuk jaminan ini berlaku adalah siapa yang kerja nang gini asuransi? Mas Budi. Yang memberikan izin jaminan ini berlaku siapa? Mas Budi. Bose sing kayak izin, bener ya? Kalau saya kerja di bagian asuransi, ini kong kali kong misalnya. Apa kali kong bahasa Indonesia? Main mata ngono ya, ojo main mata ini enggak kerjasama. Wah, aku pura-pura kecelakaan dan sebagainya, ya. Terus saya langsung ngomong sama orang ini, wes tak jamin gue diganti. Berhak enggak saya? Menunggu jawaban dari bos. Bosnya meriksa. Ono apa ini? Kok rusak? Periksa semua. Layak enggak? Berarti yang memiliki jaminan untuk memberikan ya atau tidak adalah orang yang lebih berkuasa. Benar? Ada orang yang lebih berkuasa di atas jaminan itu. Yaitu bosnya. Kalau enggak bisa. Sekarang 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah
Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bos di atas segala bos. Yang memiliki ternyata Kristus. Ini janji nih. Janjinya banyak. Kalau bos ngomong enggak berlaku. Tapi kalau Kristus ngomong ya, semua janji Allah berlaku. Makanya dikatakan dalam Efesus loh, dalam Ibrani 7:22, Yesus adalah jaminannya. Janji Allah banyak, saudara, seperti yang di Mazmur tadi dikatakan toh, batu bentengku. Coba minta boxnya, pinjem. Ini kita kasih contoh, saudara. Ini contoh, saudara. Sebelah dia, ini ketok lain dua, ketok. Ini contoh, bukan saya ngajarin saudara untuk mata duitan. Ini contoh supaya ngerti nyata, ngono lho. Ya, supaya kita bisa menyadari bahwa ada janji Allah yang telah disediakan. Tadi kita baca toh, Efesus toh, Roh Kudus adalah jaminan dari janji Allah yang telah disediakan, yang telah dipersiapkan. Coba buka dulu aja, dijelaskan di sini dulu aja. 2 Korintus 1 ayat 22. Itu katakan demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi janji-janji itu sudah disediakan yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Tapi harus ada jaminannya. Makanya tema janjimu itu pasti dengan jaminan yang pasti. Nah, sekarang saya kasih contoh. Mbak Iin, ingin minta janji dari Tuhan apa? Gak apa-apa, ngomong aja, janji apa? Pengen sukacita? Selainnya itu. Apa? Janjinya Tuhan, bukan janjimu, janjinya Tuhan. Tuhan janji. Janjinya ingin diberkati keluarga nih. Tak kasih contoh, janjimu tak kei. Elsa, kamu minta janji Tuhan apa supaya terjadi? Rapopo, pekerjaan yang lebih enak, ngono ya. Tak kei meneh. Apa meneh lagi? Pak Bambang, janjinya Allah yang tidak kau nantikan ini apa? Iya, janji Allah yang mau diberikan kepada yang telah disediakan berupa apa? Rumah baru, rapopo, tak kei meneh. Janjinya akeh. Pak Pujo, janji Allah yang kau nantikan itu apa? Yang dikatakan yang disediakan. Berkat berlimpah terus, rapopo, tak kei meneh. Janjine akeh. Mbak Untari berkate apa? Janjine apa yang mbok nantikan? Lemang Pak Adimang tak kei Pajero. Mbak Untari minta apa janji Allah? Ya? Hidup berkelimpahan tak kei meneh. Mbak Asa, janjine apa? Yang kamu nantikan? Jodoh? Hah? Tak jodoh, rapopo tak kei. Iki janji Allah kabeh iki. Ya toh? Mas Onil, janji Allah apa yang kau nantikan? Yang telah disediakan nanti. Apa? Enggak apa-apa, Yerusalem baru lebih akeh. Tak kei. Pak Redi, janjinya apa yang kau nantikan? Sehat walafiat. Kabeh. Pomneh. Ibu Erli.
Janji apa yang kau nantikan? Anak-anak biar apa? Berhasil. Keberhasilan. Tak kei kabeh. Mbak Yuni. Perkenanan Tuhan. Itu janji apa enggak? Bukan janji itu. Lainnya. Gak apa-apa. Wah, luar biasa. Aku juga pengen istriku janji kok ngono. Ya toh, sehat toh. Pak Mesias janji Allah yang kau nantikan apa? Keselamatan kekal. Rapopo aku tak jelas nopo sampai onil. Lebih gede nih. Ya. Pak Daniel. Apa janji Allah yang kau nantikan? Pekerjaan apa? Pekerjaan lancar, rapopo duitmu akeh. Nah, sekarang pengerjaan. Anak. Janji apa yang kau nantikan dari Allah? Kuliah apa? Kuliah selesai toh? Sukses, kuliah sukses. Iki janji kabeh toh? Iki janji. Janji yang kau rindukan, kau nantikan. Kesehatan, pekerjaan baik, gaji wakeh, jodoh, sukacita, damai sejahtera, dapat rumah baru, dapat mobil, dapat semuanya janji. Ono jaminan nih, ya? Terus janji itu kayak apa? Kan kosong, song. Ini seumpama ini ya, seumpama ini jaminan. Janji dengan jaminan. Orang yang ingin mendapatkannya harus bagaimana? Yohanes 5:40. Yohanes 5:40 mengatakan demikian. Namun kamu enggak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Disambung 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bisa kita pilih aja. Tere ya. Dengarkan. Dari ayat yang kita baca tadi, untuk memiliki janji ini bagaimana? Yohanes 5:40, gimana? Coba tampilkan Yohanes 5:40. Namun kamu dapat enggak? Lantas untuk dapatkan gimana? Gimana cara mendapatkannya? Ojo ngomong tok. Aku mengasihi engkau Tuhan, ngomong tok percuma, song. Engkau maha kuasa, engkau memiliki janji, tapi enggak mau datang percuma. Janjinya sudah disediakan kok. Untung loh dia ngikuti ayat ini. Ya, terus penggenapannya di dalam 2 Korintus, engkau memiliki janji itu. Bukan hanya datang, tapi engkau memiliki. Maka janji-janji itu milikmu. PN. Weh, balik oh. Ngerti ya? Prosesnya kan gampang toh. Kalau kita ngomong aku mengasihi Tuhan, cuman dalam bibir, percuma saudara, percuma. Engkau harus datang. Dan kau harus memperoleh, memilikinya. Karena jaminan itu pasti loh. Di dalam jaminan itu ada janji-janjinya. Sama dalam kehidupan kita, saudara.
Yang kedua, yang tadi sudah disebutkan sama Onil, sama siapa tadi sebelah sini yang Pak Misias ya. Pokoknya pengen hidup kekal gitu ya, ya Mas Onil ya. Pengen hidup Yerusalem baru ya. Yang kedua, 2 Korintus 1 ayat 20 kan mengatakan bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Maka yang kedua kita baca dalam Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jaminan janji-janji itu bukan hanya di dunia, bukan hanya secara jasmani. Tapi janji-janji itu di dalam Yesus ada janji yang lebih kuat. Bukan hanya janji menerima berkat secara jasmani, kesehatan, rumah, mobil, pacar, jodoh, dan sebagainya. Itu jasmani. Boleh memang itu janji Allah. Tapi Yesus mengatakan firman-Nya, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian semuanya, tapi yang lebih kuat lagi. Hidup yang kekal. Yerusalem baru. Kita menerima janji berkat-berkat, terima kasih. Tapi kowe enggak selamat, percuma. Lah di dalam Yesus inilah ada perjanjian yang lebih kuat. Lah perjanjian ini juga akan berlaku terjadi dengan jaminan siapa? Yesus. Bagaimana bisa terjadi jaminannya ini? Yaitu dengan cara penebusan. Sekali lagi, kita semua manusia enggak layak, saudara. Enggak layak untuk menerima perjanjian yang lebih kuat, tuh enggak layak. Kita orang berdosa. Maka ketika bos, bapak tanya ini, siapa yang mengizinkan engkau untuk menerima hidup yang kekal? Siapa yang melayakkan engkau memperoleh Yerusalem baru? Siapa? Jawabmu siapa? Kok ngerti? Bapak tanya ini. Siapa yang mengizinkan kau untuk masuk dalam kerajaanku? Siapa? Kalau kita ditanya, enggak bisa jawab, saudara. Iya, aku orang berdosa, enggak layak aku. Tapi apabila engkau memiliki Kristus, maka di dalam firman Tuhan tadi, di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, coba tampilkan. Sebab Kristus adalah bagi semua janji Allah. Bukan hanya di dunia secara jasmani, tapi semua janji Allah. Lek bose iki ngomong, iya, aku berdosa. Dituduh setan. Gak layak. Engkau berdosa. Tapi Yesus mengatakan, iya. Dapat enggak? Dapat, saudara. Tapi prosesnya harus penebusan. Supaya jaminan ini nyata, pasti. Coba tampilkan cuplikannya. Saudara dan saya ini gak layak semestinya. Ini korban penghapus dosa. Suara nih. Nah. Ada bahasa Indonesianya kok. The priest examines the lamb. Memeriksa domba semuanya, ada cacat apa enggak, ada salah apa enggak. For defects, blemishes. Alright, approved. Setelah disetujui, bersih semuanya, maka diuji. Maka orang yang berdosa
mentransfer semua dosanya, all his sins transferred to the Lamb. pindah ke domba itu. The Lamb's righteousness, Maka domba itu menjadi salah, menjadi dosa. Lord, for us. Tapi kita memperoleh hak. Caranya gimana? Ngok. Harus terjadi penebusan. Maka kita menerima. Kita He berkenan. walks away with something he never had before. The Kita faith, menerima berkat. the blessings, Menerima kasih karunia Allah. Janji yang lebih kuat. Engkau layak. Kalau Kristus ada dalam hidupmu. Sebagai meterai. Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Katakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita yang gak layak, kita yang berdosa, tapi karena ada penebusan dan sebagai jaminan yang pasti, maka saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Lompat ayat 27. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini. Keadilannya itu maksudnya apa? Kalau seseorang tidak mau menerima, tidak mau datang, tidak mau mengambil, tidak mau percaya, maka keadilannya terjadi. Tapi apabila seseorang mau menerima, mau datang, mau mengambil, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Tinggal pilihan. Janji Allah pasti, jaminannya pasti. Engkau mau datang, mau menerima, mengambil enggak? Kalau enggak, kok enggak dapat. Perjamuan Kudus mengingatkan kita. Dia sudah melakukan sebagai jaminan. Dia sudah mengerjakan supaya saudara dan saya benar. Supaya saudara dan saya memperoleh benar-benar perjanjian yang terjadi di dunia ini, bahkan perjanjian yang lebih kuat. Engkau memperoleh. Nah, saat ini kita tinggal datang, Tuhan, ini aku, Tuhan. Sebab di dalam Engkau jaminan itu iya. Di dalam Engkau aku memperoleh pembenaran. Sekali lagi, Bapa tidak akan melihat kita sebagai orang berdosa. Contoh ini contohnya. Si Ayu. Wah, kowe iki mursal, kowe iki jahat, kowe iki wis pokoknya kurang ajar gitu ya. Kalau Bapak melihat, kok gak layak? Kau tidak boleh masuk. Kau tidak boleh menerima. Kalau Bapak melihat manusianya. Tapi karena Yesus sudah melakukan penebusan, maka Bapa melihatnya bukan manusia sana. Bapa melihatnya pada Yesus. Tanya, iya apa ora? Kayak wong iku. Iya apa tidak? Buat orang yang berdosa sana. Bapa melihat Yesus. Bagaimana? Ya apa enggak? Maka kita baca tadi toh, 2 Korintus tadi toh. Di dalam Kristus. Jawabannya iya.
Sehingga kita bisa mengatakan amin, terima kasih Tuhan. Saudara layak. Kalau belum terima Yesus sebagai jaminanmu, engkau enggak layak. Tapi ketika engkau menerima Yesus, Bapa melihat hanya oleh darah, hanya oleh pengorbanan, hanya oleh penebusan inilah engkau layak. Aku berdosa, terima Yesus enggak? Terima, engkau layak. Iblis menuduh, enggak urusan. Yang punya tempat siapa? Kalau yang punya tempat mengizinkan boleh. Boleh. Itulah jaminan yang kuat, jaminan yang pasti dalam hidup kita. Juga terjadi dalam saudara. Ia benar. Dan ia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengerti sekarang bahwa Pentakosta yang sudah terjadi memberitahukan pada kami sebagai jaminan untuk memperoleh janji-janji-Mu, kekuatan, kesehatan, kuasa, dan sebagainya. Tapi terlebih lagi, ada jaminan yang lebih kuat lagi, yaitu keselamatan. Engkaulah yang menjamin kami semua. Di dalam Yesus, jaminan pasti. Dan kami memperolehnya. Di dalam Yesus, semua janji-janjinya ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami memperoleh lebih dari apa yang kami pikirkan. Berkat-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami boleh berpisah pulang, Engkau selalu menyertai kami, melindungi bahkan memberkati setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan bilang Engkau turun tangan memberkati setiap anak-anak-Mu. Maka sekarang setelah jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjagai, melindungi, bahkan memberkati Engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.